Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari Q&A tersebut. Yang pertama kan ada pertanyaan pertimbangan berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya kerusakan akibat siklon tropis saat mendarat di berbagai wilayah dunia. Misalnya tuh kayak AS bagian barat, Kepulauan Kiribati, Bangladesh, Australia Utara, dan Hong Kong. Itu tuh faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kerusakan ketika siklon tropis terjadi. Itu tuh yang pertama ada kepadatan penduduk. Itu tuh semakin padat wilayahnya, semakin besar potensi kerusakan dan korbannya. Seperti di di Bangladesh atau Hong Kong. Yang kedua topografi dan ketinggiannya. Itu tuh kayak daerah pesisir yang datar dan rendah lebih rentan terhadap gelombang badai. Contohnya Bangladesh. Yang ketiga ada dari kekuatan bangunan. Negara maju seperti Amerika atau Hong Kong pasti punya infrastruktur lebih kuat dibandingkan negara yang lainnya. Yang keempat itu ada sistem peringatan dini. Itu tuh semakin baik sistemnya, semakin kecil dampak yang ditimbulkan. Jadi kerusakan siklon tuh sangat dipengaruhi oleh kondisinya. Yang selanjutnya ada pertanyaannya itu gunakan indeks ENSO, NAO, PNA, dan lain-lain untuk membandingkan anomali suhu dan curah hujan di wilayah yang kamu pilih selama fase positif dan negatif. Sebelumnya tuh ENSO tuh punya dua fase utama, yaitu yang positif dan yang negatif. Saat ENSO pada fase positif, itu tuh suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat. Pemanasan ini tuh membuat pola angin dan pembentukan awan bergeser ke arah timur. Akibatnya wilayah tropis seperti Indonesia dan Australia itu tuh cenderung menjadi lebih kering dan hangat, sehingga sering terjadi kemarau panjang dan penurunan curah hujan. Sementara fase negatif itu tuh suhu permukaan laut di wilayah yang sama justru menjadi lebih dingin dari suhu normalnya. Itu tuh hal ini disebabkan oleh menguatnya aliran angin pasat dan meningkatnya pembentukan awan di kawasan Pasifik Barat. Dampaknya itu pada wilayah tropis yang seperti Indonesia itu biasanya mengalami curah hujan yang tinggi. Yang selanjutnya itu ada NAO. NAO tuh itu kayak berhubungan dengan perbedaan tekanan udara antara Islandia dan Azores. Dan ini tuh berpengaruh dalam pada iklim Eropa. Pada fase NAO positif, itu tuh tekanannya meningkat, angin barat menguap dan membawa udara hangat serta lembab ke Eropa Utara. Makanya Eropa Utara itu tuh lebih hangat dan basah, sedangkan Eropa Selatan itu tuh lebih sering tuh mengalami kondisi lebih kering. Sebaliknya pada fase NAO negatif itu tuh aliran angin melemah sehingga Eropa Utara menerima udara yang lebih dingin dan kering. Di saat yang sama juga itu tuh Eropa Selatan mengalami peningkatan curah hujan dan menjadi lebih basah. Yang ketiga ada PNA. PNA ini kayak menggambarkan pola tekanan dan aliran atmosfer dari Pasifik hingga Amerika Utara. Pada fase PNA positif, itu tuh pola aliran udaranya menyebabkan wilayah bagian barat Amerika Serikat cenderung mengalami kondisi lebih kering, sehingga wilayah timur Amerika Serikat menjadi lebih basah ketika
eh, ketika peningkatan aktivitas badai dan sistem cuaca. Pada fase negatifnya itu efek itu berkebalikan. Bagian barat Amerika Serikat itu menjadi lebih basah dan wilayah timur justru jadi lebih kering. Terus selanjutnya itu ada pertanyaan, jelaskan persamaan dan perbedaan iklim monsun utama di dunia. Itu tuh persamaannya, semua iklim monsun punya dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, yang terjadi karena perubahan arah musiman. Perbedaannya itu, yang pertama ada waktu terjadinya musim hujan berbeda-beda antara Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika Barat. Terus yang kedua ada intensitas hujannya. Itu tuh juga tidak sama. Musim di India adalah salah satu yang paling kuat. Yang ketiga ada faktor geografis, seperti posisi pegunungan dan jarak dari laut itu membuat setiap wilayah punya karakteristik monsun yang berbeda-beda. Terus selanjutnya ada pertanyaan, apa persamaan dan perbedaan sistem siklon di wilayah lintang menengah dan wilayah tropis. Itu tuh persamaannya, yang pertama kesamaannya yaitu keduanya adalah sistem tekanan rendah yang menghasilkan angin kencang, hujan, dan pergerakan badai. Perbedaannya itu, yang pertama siklon tropis mendapatkan energi dari laut yang lebih hangat. Siklon tropis mendapatkan energi dari laut hangat dan terjadinya itu di daerah 0 sampai 30 derajat dan bentuknya itu simetris dengan mata badai. Sedangkan siklon lintang menengah itu tuh energinya berasal dari perbedaan massa udara hangat dan dingin, terjadi pada suhu 30 sampai 60 derajat dan punya struktur from dingin dan hangat. Jadi keduanya itu terbentuk dari mekanisme yang berbeda. Yang selanjutnya itu melalui mekanisme ENSO mempengaruhi anomali cuaca di daerah dunia. Jawabannya itu yang pertama perubahan suhu permukaan laut di Pasifik yang mempengaruhi penguapan dan pembentukan hujan. Yang kedua, perubahan sirkulasi Walker, yaitu aliran udara timur dan barat di daerah tropis. Saat El Nino, pusat hujannya bergeser ke arah timur. Saat La Nina, itu tuh bergeser ke arah barat. Ketiga, telekoneksi, yaitu hubungan jarak jauh dalam atmosfer. Yaitu perubahan tekanan di Pasifik bisa mempengaruhi pola angin dan badai hingga ke Amerika, Afrika, sampai Asia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.